wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Ilmul imamat, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum wa may yushaqiqir rasul kuntum khaira ummatin, dan seterusnya. Kemudian disebutkan yang 10 itu apa? Pendapat ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sab'atu ahruf itu adalah 7 perkara. 7 perkaranya yang mana? Kata-kata itu, ayat itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang am, ada yang khas, ada yang an-nas, ada yang muawwal, ada nasikh, ada mansukh, ada mujmal, mufassar, istisna wa aqsamuhu, dan seterusnya. Jadi ayat kita baca ada yang mutlak, dia mutlak perlu di takhid. Takhidnya dengan apa? Dengan ayat itu sendiri atau dengan hadis? Ya, misalnya cukup potong tangan, hukum potong tangan. Potong tangannya kalau tidak ada penjelasan, yang namanya tangan dari sini sampai ke sini. Nabi terus jelaskan, yang dipotong itu hanya pergelangannya saja, tidak sampai di sini, tidak sampai di sini. Itu namanya muqayyad, ya, takhid, ya, dijelaskan. Ada am, ada khas, dan seterusnya. Ini pembahasannya usul fikih. Yang ke-11 diceritakan juga dari ahli bahasa, bahwa yang dimaksud di situ yang terkait dengan bahasa. Ada takdim, ada takhir, ada isti'arah, ada tikror, ada kinayah, dan seterusnya. Yang ke-12 diceritakan juga dari ahli bahasa juga. Itulah namanya tadzkir, ada ta'nits, ada syarat, ada jaza, ada tasrif, dan seterusnya. Yang ke-13 diriwayatkan juga dari para qurra. Itu disebutkan bahwa yang dimaksud sab'atu ahruf itu adalah tariqut tilawah wa kaifiyatun nutqi biha. Jadi itu adalah cara baca dan bagaimana cara menuturkannya. Itulah yang disebut dengan ada izhar, ada lagi nanti disebut dengan idgham, ada tarqiq, ada tafkhim, ya, ada lagi disebut dengan imalah, isba', ada mad, ada qasr, ada takhfif, ada talyin, ada tasydid, dan seterusnya. Jadi cara baca, ya, cara baca. Nah, yang ke-14 yang terakhir disebutkan ini yang berkaitan dengan ahli sufi, ya, sufiyah, bahwa yang disebut dengan 7 huruf itu sab'atu anwa'. Apa itu? Ya, kaitan dengan muamalat kita. Muamalat kita ada mubadalat, ada muamalat. Disitulah ada di kalangan sufi itu ada namanya zuhud, ada namanya qanaah, ada namanya lagi al-hazm, khidmah, al-haya, al-karam, ya, al-mujahadah, ar-raja, at-tadarru, istighfar, asyukur, dan seterusnya. Semua yang ada di dalam ilmu tasawuf itulah juga yang dimaksudkan dengan sab'atu ahruf itu. Mana dia? Masuk pembahasan mujahadah, masuk di situ. Riyadhah sama dengan mujahadah, sama dengan riyadhah. Nah, orang ketika di situ berarti dia sudah ada syukurnya, ada sabarnya, ada zikirnya, ada semuanya. Itulah yang dimaksud dengan al-ahruf as-sab'ah. Jadi Imam Badruddin Az-Zarkashi menyebutnya 14 dari 40. Kenapa? Inilah pendapat-pendapat yang mewakili dari 40 pendapat. Ada yang mengatakan sampai 50 pendapat dengan alasan-alasannya. Maka di sini Ibnu Hibban, salah seorang ahli hadis juga, Al-Busti, meninggal 354 Hijriah, beliau sampaikan di sini